Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jamil Febriansah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baimina Ahlul Taqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radatul Jannah Hilmi dari kelas 4B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juniartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Penny Nurul Hidayanti. Perkenalkan, nama saya Wahidatul Apriana. Saya Farhatul Huda. Perkenalkan, nama saya Lina Imansari. Saya Yulian Anggraini. Nama saya Sandi Pramana, kelas 4B. Saya Wirahadi. Saya Sri Hayani. Dan saya Yulia Wati Apriani. Kami dari Prodi Farmasi Fakultas Kesehatan Universitas Saparadi semester 4 kelas B. Nah, di sini kami kelompok 2 akan menjelaskan materi terkait sistem imun, yang lebih khususnya yaitu sistem komplement dan sistem. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari komplement dan sifat dari komplement. Nah, pengertian dari komplement yaitu suatu sistem enzimatik dari protein yang diaktifasi oleh berbagai reaksi dari antigen dan antibodi dan memiliki peranan penting dalam reaksi fagositosis, chemotalisis, sitosis, dan opsonisasi. Nah, yang kedua yaitu sifat dari komplement. Sifat dari komplement yang pertama yaitu aktivasi atau reaksi kaskade. Artinya reaksi yang satu berkaitan dengan reaksi selanjutnya. Yang kedua, komplement yang aktif. Komplement yang aktif yaitu sejumlah molekul efektor yang memiliki efek biologik seperti fagositosis dan MAC, membran antikompleks. Nah, yang ketiga, bersirkulasi di plasma darah dalam bentuk inaktif menjadi zimogens. Yang keempat, keberadaannya 10% di dalam keberadaannya 10% dari total protein serum. Yang kelima, heat label atau dia itu inaktif pada suhu 56 derajat Celcius selama 30 menit. Yang keenam, dia disintesis di hepatosit, sel T, sel epitel, sel neuron, sel endotel, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir yaitu sistem komplement berlangsung sangat cepat dan efisien tiap reaksinya. Tujuannya yaitu untuk menghindari kerusakan jaringan sel yang tidak diinginkan. Sekian, terima kasih. Komponen komplement terdiri dari serangkaian kompleks protein C5b dan C9 disebut juga komplement terminal. Komponen komplement merupakan sistem enzimatik dan ada yang bersifat sebagai enzim dan substrat. Komponen komplement yang sebagai enzim terlebih dahulu diaktifkan melalui beberapa jalur. Sistem komplement memiliki beberapa komponen. Yang pertama, komponen aktivator, yang kedua komponen komplement, yang ketiga komponen regular, dan yang keempat itu komponen reseptor komplement. Komponen aktivator memiliki 3 jalur. Yang pertama jalur klasik, yang kedua jalur alternatif, dan yang ketiga jalur leptin. Jalur klasik ini aktivatornya berupa semua bahan yang bersifat imunogenik, dan jalur alternatif ini aktivatornya itu berupa kompleks imun IgE dan antigen. Sedangkan jalur lektin ini aktivatornya berupa molekul manosa atau golongan asetil yang terdapat pada permukaan antipatogen atau jaringan sel yang rusak. Saya akan menjelaskan tentang reseptor komplement dan fungsi reseptornya. Reseptor berfungsi untuk mengenali komplement pada pembukaan sel sasaran. Terdapat 5 jenis reseptor yang sudah dikenali. Contohnya yaitu CR1 yang mengenali C3b. Fungsi reseptor komplement. Yang pertama, reseptor CR1 spesifisitasnya yaitu C3b dan C4b.
Fungsinya merangsang fagositosis, transport eritrosis, dan kompleks imun. Jenis selnya eritrosit, sel makrofag, monosit, PMN, sel B, dan PDC. Yang kedua, reseptor CR2 atau CD21. Spesifisitasnya yaitu C3, CDG, C3BI, Epstein Barr, Vitus atau EBU. Bagian dari CO reseptor sel B dan EBU reseptor. Jenis selnya yaitu ada sel B dan PDC. Yang ketiga ada reseptor CR3 atau CD11B atau CD18. Spesifisitasnya yaitu C3BI. Fungsinya yaitu merangsang fagositosis. Jenis selnya yaitu sel makrofag, monosit, PMN, dan PDC. Yang keempat yaitu reseptor CR4 atau CD11C atau CD18. Spesifisitasnya yaitu C3B1. Adapun fungsinya yaitu merangsang fagositosis. Jenis selnya yaitu sel makrofag, monosit, dan PMN. Adapun reseptor yang kelima yaitu CIK reseptor. Spesifisitasnya yaitu CIK kolagen region. Fungsinya yaitu mengikat kompleks imun untuk fagositosis. Jenis selnya yaitu sel B, sel makrofag, monosit, dan trombosit, dan sel endotel. Aktivasi komplement, di mana aktivasi komplement ini terdiri atas 3 jalur. Yang pertama itu adalah jalur klasik, di mana jalur ini diinisiasi oleh aktivasi dari C1. C1 ini akan berikatan pada permukaan patogen. C1 ini biasanya diaktifasi oleh antigen antibody kompleks. Yang kedua itu adalah jalur lektin, di mana diinisiasi oleh lektin yang berikatan dengan manan dari manosa, bakteri, atau virus. Yang ketiga itu adalah jalur alternatif, di mana jalur ini diinisiasi secara spontan. Jalur ini diaktifkan oleh pengikatan C3B pada permukaan patogen. Dari ketiga jalur ini akan menghasilkan yang namanya C3 kompertis, di mana C3 kompertis ini akan terpotong menjadi C3B dan C3A. C3B akan melakukan opsonin dan C3A akan melakukan inflamasi. Yang keempat, fungsi komponen komplement mediator komplement. Ada 2 bagian. Yang pertama, aktivasi komplement menghasilkan diaktifkannya komponen komplement tertentu, dan yang kedua, komponen komplement yang aktif menghasilkan efek biologikal yang berfungsi untuk 1. Lisis sel target, kedua opsonisasi, ketiga mengaktifkan respon inflamasi, dan yang terakhir keempat clearance kompleks imun. Pertama, lisis. Ada 3 bagian. Yang pertama, aktivasi komplement yang terjadi di permukaan sel bakteri, kemudian membentuk MAC dan lisis osmotik sel bakteri. Dan yang kedua, umumnya melisiskan bakteri gram negatif karena memiliki lapisan peptidoglikan yang tipis, kemudian mudah mengalami MAC. Yang ketiga, komponen komplement yang berperan pada lisis antigen yaitu komplement terminal C5b dan C9.
Dan yang kedua, opsonisasi. Opsonisasi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, opsonin, yaitu molekul yang dapat diikat oleh bakteri antigen dan oleh reseptornya pada sel fagosit. Kemudian, memudahkan fagositosis. Dan yang kedua, opsonin juga disebut binding enhancer pada proses fagositosis. Dan yang ketiga, bagaimana fagositosis pada respon imun primer? Fagosit tidak memiliki reseptor kuat pada Fc pada IgM. Kemudian opsonisasi sangat terbantu dengan adanya komplemen. Dan yang terakhir, komplemen kompleks yang berperan itu adalah C3b dan C4b. Yang ketiga adalah respon inflamasi. Adapun bagian-bagian dari respon inflamasi adalah yang pertama, inflamasi terjadi karena 1. Suplai darah ke tempat infeksi, 2. Permeabilitas kapiler, 3. Migrasi AB dan sel fagosit atau seefektor inflamasi dari sirkulasi sel atau jaringan terinfeksi. Bagian kedua adalah aktivasi komplemen atau C3 dan C5 akan menjadi anapilotoksin C3A, C5A dan C4A dan akan didegranulasi mastosit atau basofil yang nantinya akan melepaskan histamin dan akan merespon inflamasi. Yang keempat adalah clearance kompleks imun. Adapun bagian-bagian dari clearance kompleks imun adalah yang pertama, terjadinya kompleks imun yang nantinya akan mengendapkan reseptor komplemen di permukaan kompleks tersebut. Yang kedua, jika kompleks imun tidak disingkirkan pada deposit di jaringan yang normal, maka akan menyebabkan inflamasi dan penyakit autoimun. Dan yang ketiga adalah C3b dan kompleks imun selanjutnya diikat pada reseptor CR1 di eritrosis, maka hati dan limpa akan dihancurkan. Dan yang terakhir adalah komplemen yang terlibat adalah C3b dan CR1. Defisiensi komplemen. Defisiensi komplemen merupakan rentan terhadap suatu penyakit atau justru menimbulkan kerusakan jaringan yang parah. Pada defisiensi komplemen ini terdapat 2 jalur. Yang pertama yaitu jalur klasik. Jalur klasik ini terdapat defisiensi C1Q, C2, dan C4 yang biasa terjadi pada pasien SLE. Yang kedua yaitu jalur alternatif, di mana terdapat defisiensi C3 yang terkait dengan infeksi pyogenik berulang. C1 sampai C3 merupakan komplemen yang umumnya berfungsi sebagai opsonin. Defisiensi C1 sampai C3 rentan terhadap infeksi dari enkapsulasi bakteri, di mana di sini opsonin sangat diperlukan untuk pertahanan primer host dari enkapsulasi bakteri. Contohnya yaitu Streptococcus pneumonia dan Streptococcus pyogenes. Komplemen terminal berfungsi sebagai bakterisida. Defisiensi C5 sampai C9 rentan terhadap infeksi spesies Neisseria, di mana bakteri sangat diperlukan untuk pertahanan terhadap bakteri tersebut.